Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Retma Widianingati dari Prodi PG PAUD Universitas Pancasakti Bekasi. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang permasalahan sosial emosional pada anak usia dini serta cara mengatasinya. Untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah perkembangan sosial emosional pada anak usia dini oleh dosen pengampu Ibu Nina Yuminar Priyanti, MPD. Cekidot. Baik, yang pertama, permasalahan perilaku sosial. Ada banyak sekali permasalahan yang dialami oleh anak usia dini. Menurut Nugraha, beliau menyebut beberapa permasalahan yang biasa dihadapi oleh anak usia dini, diantaranya maladjustment, yaitu ketidakmampuan menyesuaikan diri. Anak usia dini yang mengalami penyesuaian diri ini sangat buruk, biasa disebut dengan maladjustment. Nah, anak yang demikian sering disebut sebagai anak yang bermasalah. Ada dua jenis maladjustment, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, anak puas terhadap tingkah lakunya, tetapi lingkungan sosial tidak dapat menerimanya. Misalnya saja, anak yang bersikap sangat bossy atau sok berkuasa. Nah, si anak sendiri ini tidak merasa ada yang salah pada dirinya, sementara lingkungan tidak bisa menerima itu. Nah, yang kedua, tingkah laku diterima lingkungan sosial, tetapi menimbulkan konflik yang berkepanjangan pada anak. Misalnya, anak yang berpakaian sopan, ramah, dan memiliki segala perilaku yang dapat diterima oleh lingkungan. Padahal itu bukan tingkah laku yang sebenarnya yang ingin ia tampilkan. Nah, anak ini melakukan hal itu karena terpaksa, atau bisa juga karena takut. Nah, maladjustment biasanya disebabkan oleh penolakan diri, adanya penolakan diri. Anak tidak menyukai dirinya sendiri dan juga orang lain, atau ketidakpuasan terhadap diri menularkan ketidakpuasan terhadap lingkungan. Biasanya penolakan diri ini terjadi karena anak merasa tidak seperti apa yang dia inginkan. Nah, adapun beberapa ciri yang muncul. Biasanya anak menunjukkan kekhawatiran, kecemasan yang berlebih, sering tampak depresi dan jarang tersenyum atau bercanda. Suka mencuri benda-benda kecil walaupun sering dihukum. Sering tenggelam dalam lamunan. Sering juga berantem dengan anak yang lebih kecil. Merasa diperlakukan tidak adil, misalnya dihukum lebih banyak daripada anak lain. Kemudian sangat cemas terhadap penampilan diri, tidak mampu mengubah tingkah laku yang salah walaupun sering dimarahi atau dihukum, serta suka berbohong. Nah, sekarang yang kedua yaitu egosentris. Seseorang dikatakan egosentris bila dia lebih peduli terhadap diri sendiri daripada orang lain. Nah, mereka itu lebih banyak berpikir dan berbicara mengenai dirinya sendiri. Dan aksi mereka semata-mata untuk kepentingan pribadi. Umumnya, anak-anak yang masih egosentris dalam berpikir dan berbicara dapat merugikan diri dan lingkungan sosialnya. Karena ada 3 egosentris yang mendasar. Yang pertama, merasa superior. Yang kedua, egosentris karena merasa inferior. Dan yang ketiga, egosentris karena merasa menjadi korban. Yang ketiga, anak yang terisolasi. Nah, ada juga anak yang terisolasi dari lingkungannya. Maksudnya gimana? Dia mengalami masalah penerimaan sosial. Hal ini terjadi karena sikap dan perilaku anak yang kurang disukai teman-temannya, atau anak itu sendiri yang tidak suka melakukan interaksi sosial. Selanjutnya, ada kategori anak dalam lingkungan sosial sebagaimana yang dikemukakan oleh Harlock, yaitu star, yaitu anak yang disenangi oleh lingkungannya, temannya, sehingga dia populer. Kemudian ada accepted, anak yang cukup dapat diterima lingkungan temannya sehingga cukup populer. Yang ketiga, climber, yaitu anak yang berusaha untuk diterima oleh lingkungan teman sebayanya dengan mengikuti keinginan atau peraturan lingkungan. Yang keempat, fringer atau pinggiran, yaitu anak seperti golongan climber tetapi lebih takut
tidak diterima. Ada juga yang kelima, intelligent, yaitu anak yang ditolak lingkungan sebab mereka pemalu, menolak atau membuat ulah yang negatif. Yang keenam, isolat, yaitu anak yang terisolasi dari lingkungan teman sebayanya. Dapat karena tidak ada motivasi dalam diri anak itu untuk bergaul, atau anak itu tidak menarik bagi lingkungannya. Yang keempat, agresif. Yang kelima, negativisme. Selanjutnya, cara mengatasinya. Nah, di sini ada banyak sekali ya cara mengatasinya. Yang pertama, berikan kesempatan dia atau anak tersebut untuk bergaul, bersosialisasi dengan latar belakang yang berbeda, sehingga anak dapat semakin banyak variasi dengan lingkungan bergaulnya. Yang kedua, anak yang tidak hanya berkomunikasi dengan kata-kata yang dapat dipahami, tetapi juga dapat membicarakan dengan topik yang dapat dimengerti dan menarik bagi orang lain. Selanjutnya, anak harus mempunyai motivasi untuk bergaul. Motivasi ini tergantung seberapa perolehan kepuasan anak melalui aktivitas sosialnya. Dan yang terakhir, adanya bimbingan. Nah, metode ini yang paling efektif untuk dapat belajar bergaul dengan baik adalah lewat bimbingan dan pengajaran dari orang yang dapat dijadikan sebagai model bergaul yang baik untuk anak. Anak memang bisa saja bergaul sendiri lewat trial and error atau meniru tingkah laku orang lain. Namun, akan lebih efektif apabila yang menjadi model adalah orang tuanya sendiri. Nah, sedikit yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.